Halo, selamat datang siswa-siswi kelas 5 SDN 201 Sukaluyu yang hebat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan, memakai seragam, dan juga sudah berdoa ya. Anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita pasti menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Ingat kembali ya. Air yang bersih membawa banyak manfaat bagi kehidupan dan kesehatan. Dapat kita rasakan perbedaannya jika di sekitar kita tidak ada air bersih, maka kita akan kesulitan. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Mari membaca. Bacalah teks berjudul Hari Air Sedunia di bawah ini, atau kamu dapat membacanya di buku temamu halaman 105 ya. Ayo berlatih. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia yang telah kamu baca, lengkapilah tabel berikut. Tahukah kalian bahwa air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang? Perhatikan penggalan cerita bergambar di bawah ini ya. Yang telah kamu perhatikan tadi adalah karya gambar cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Ayo menulis. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Nah, coba sekarang tentukan apa ciri-ciri karya gambar cerita. Ayo tuliskan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan Ibu bawakan adalah mengenai penyajian data. Ayo dengarkan video berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Melalui gambar ini, kita dapat belajar mengenai bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan cara membacanya. Ayo kita bahas bersama-sama. Pada nomor 1 ini, terdapat contoh soal, yaitu di kelas Amanda diadakan pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan tercatat sebagai berikut. Pada gambar tersebut, terdapat hasil pengukuran tinggi badan yang terdistribusi secara acak. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengelompokkannya. Mengelompokkannya dengan cara menggunakan tabel. Nah, data yang akan disajikan dalam bentuk tabel ini harus ditali atau menggunakan turus atau tabulasi. Tujuannya untuk menentukan banyak data yang sama atau satu frekuensi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, bagilah tabel menjadi 3 kolom. Kolom pertama adalah datanya atau data pengelompokan yang sudah ditentukan. Kolom kedua adalah turus. Dan kolom ketiga adalah frekuensi. Lalu, langkah kedua,
Masukkan data dengan cara mentali berdasarkan kolom atau baris. Mulailah dari data yang nilainya terkecil sehingga diperoleh tabel berikut. Kali ini membahas mengenai hasil dari tayangan sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anak, terdapat 3 kolom yang tadi sudah Ibu sampaikan. Tinggi badan dalam satuan sentimeter, turus dan juga frekuensi. Dimulai dari hasil pengukuran yang paling kecil yaitu 145 dengan frekuensi 5 dan diakhiri dengan hasil pengukuran paling besar yaitu 149 dengan frekuensi 2. Adapun syarat pada penggunaan turus ini adalah setiap 5 satuan itu menjadi satu kelompok. Bisa dilihat ya anak-anak pada turus yang ada pada gambar. Berikut ini adalah latihan soal. Nah, tadi kan sudah kita buat ya tabelnya seperti apa. Pada pertanyaan nomor 1, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 146 cm? Kita lihat pada tabel. Siswa yang memiliki tinggi badan 146 cm sebanyak 3 orang. Lalu, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 149 cm? Jawabannya adalah 2 orang. Nomor 3, berapa banyak siswa yang diukur tinggi badannya? Ini dapat kalian lihat dari jumlah frekuensi, yaitu 20 orang. Nomor 4, berapa sentimeter tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa? Kita lihat pada tabel frekuensi yang nilainya paling besar, yaitu 6. Ada pada tinggi badan 148 cm. Dan yang nomor 5, berapa sentimeter tinggi badan yang dimiliki 2 siswa? Jawabannya adalah 149 cm. Bagaimana? Sekarang kalian sudah mengerti kan cara mengerjakan penyajian data ini? Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui kan bagaimana cara membaca tabel atau membaca data dan juga menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang kerjakan soal di bawah ini. Pada nomor pertama, kalian hanya perlu mengelompokkan nilai dengan menjumlahkan banyak siswanya berapa. Lalu pada nomor 2, kalian harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Dan nomor ketiga, kalian hanya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada gambar. Selamat mengerjakan!